COVID. Nah, nggak boleh seperti itu. Terus kita mengakhiri jenjang perkuliahan dengan tugas akhir melalui penelitian. Terus kita alasan, penelitian kita nggak bisa jalan karena ada COVID. Nah, itu gimana? Itu nggak bisa. Karena kita kan harus jadi problem solver ya. Level kita kan level misal di magister atau di dokter kan harus jadi problem solver. Jadi ketika kita melakukan suatu penelitian dan ada situasi atau lingkungan atau sebuah keadaan yang membuat penelitian kita itu susah dijalankan, kita harus pintar mencari celah gimana caranya kita atret gitu, atau kita cari jalan lain. Nah, itu seperti itu. Nah, strategi penelitian di masa pandemi itu gimana? Oke, kita mulai dari membahas data dulu. Ada beberapa data ya, 2 data saya klasifikasikan, ada data primer dan ada data sekunder. Teman-teman mesti juga sudah paham, data primer itu adalah data yang langsung didapatkan, dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Pertanyaannya, bisa nggak saat pandemi kita mengumpulkan data secara langsung? Oke. Selanjutnya adalah data sekunder. Data sekunder itu kita mengumpulkan data-data yang telah ada dan kemudian kita analisis. Data apakah itu? Bisa nggak masa pandemi? Ya, selalu saja larinya ke bisa nggak pada saat pandemi kita mengumpulkan data tersebut. Karena masalahnya kan ada di pengumpulan data. Kalau analisisnya kan nggak masalah, karena kita analisis kita ada di bawah meja ya. Tapi kalau pengumpulan datanya ini yang menjadi masalah. Jadi kita fokus ke pengumpulan data. Nah, potensi-potensinya. Nah, bagaimana mendapatkan data primer dan data sekunder pada saat pandemi ini, teman-teman. Jadi kalau selama kita terus kekeh, kita terus tidak mau berubah, kita tidak mau mencari jalan liane, nah itu kita kesulitan. Kita kesulitan untuk menembus situasi baru di masa pandemi ini. Di sini kita perlu pelajari, kita perlu detailkan, kita perlu rancang dengan sebaik-baiknya. Yang pertama adalah pendekatan penelitian kita itu mau seperti apa pada masa pandemi ini. Apakah kita mau melakukan riset kualitatif atau kuantitatif di masa pandemi? Bisa nggak melakukan riset kualitatif dan kuantitatif di masa pandemi? Pertanyaannya lagi-lagi lari ke situ. Nanti coba akan kita bahas. Yang kedua, cara mengumpulkan datanya. Kita dapat memanfaatkan beberapa cara yang tidak harus bertemu langsung. Gitu. Gimana caranya? Gimana kita bisa mengumpulkan data dengan cara tidak bertemu secara langsung? Gitu. Intinya seperti itu. Terus tantangannya apa? Nah, tantangan untuk melakukan riset di masa pandemi ini sebetulnya kita itu sering dibingungkan dengan akurasi data. Akurasi datanya. Jadi kita sering tidak percaya bahwa misal ketika kita melakukan riset, kita tidak bertemu langsung dengan subjek penelitiannya, kita tidak mengamati secara langsung, kita tidak melihat secara langsung, kita tidak bertatap muka, kita sering curiga. Nah, ini menjadi permasalahan. Nah, masalahnya gimana caranya memastikan akurasi data tersebut? Atau kalau kita mau dalam bahasa penelitian, bagaimana kita menjamin kualitas data, atau bahasa lainnya validitas dan reliabilitasnya itu gimana, terjamin nggak? Gitu. Nah, kita akan mulai dari penelitian kuantitatif di masa pandemi. Penelitian dengan data primer di masa pandemi. Kemarin saya coba sharing ke Mas Huda itu, gimana kalau data sekunder? Gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir, ternyata data primer juga bisa. Gitu. Jadi tidak melulu data sekunder. Gitu. Oke, karena itu saya akan masukkan saja agar kita diskusinya nanti lebih luas. Bisa data primer, bisa data sekunder. Gitu. Tergantung nanti, pokoknya intinya, goalnya adalah kita bisa riset di masa pandemi. Gitu. Kuncinya itu. Nah, dalam memotret kebijakan publik, katakanlah terkait dengan kebijakan di masa pandemi, misalkan kita ingin melihat kesuksesan dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan patokan-patokan angka. Atau kita ingin melihat hubungan kecemasan masyarakat dengan kesuksesan suatu daerah dalam menekan angka penyebaran COVID. Sebetulnya, kita itu bisa melakukan riset-riset kuantitatif ini dengan data primer. Contohnya, data primer itu apa? Kita bisa menyebar angket, kita bisa melakukan studi dengan kita menyebarkan instrumen-instrumen yang hasil datanya itu adalah data kuantitatif.
Nah, ketika seperti itu, mungkin nggak? Dengan teknologi yang saat ini jelas sangat mungkin. Sangat mungkinnya kenapa? Karena kita difasilitasi oleh Google, kita difasilitasi oleh misal Microsoft dengan Microsoft Form ya, kalau Google dengan Google Form, atau kita bisa mengembangkan data web sendiri yang nantinya bisa diisi, dan setelah diisi itu bisa menghasilkan suatu instrumen virtual yang bisa kita sebar. Nah, seperti itu. Nah, itu data kuantitatif, data primernya seperti itu. Untuk menjamin itu data valid dan reliable tentunya juga tidak masalah, karena nantinya juga yang penting virtual maupun konvensional atau data instrumen itu dikemas dalam bentuk melalui paperless atau dengan menggunakan paper, dicetak atau dengan tidak dicetak, itu sama saja karena produknya itu adalah instrumen. Nah, yang menentukan dia variabel dan menentukan dia itu valid dan reliable itu adalah kualitas dari instrumennya. Gitu. Oke, lanjut. Nah, sekarang kualitatif. Kalau penelitian dengan kualitatif bisa nggak dengan data primer? Dulu kita pada sebelum pandemi itu kita melaksanakan penelitian kualitatif itu kita dengan misal kalau teman-teman di sini melakukan penelitian etnografi atau teman-teman di sini melakukan penelitian fenomenologi. Ketika teman-teman melakukan penelitian fenomenologi dan etnografi, pasti teman-teman datang ke lokasi, observasi, wawancara, melihat gejala-gejala fenomena sosial yang ada di situ, masuk ke dalam komunitas, ikut dalam komunitas, membaur dalam komunitas. Tapi sekarang apakah bisa? Nah, tidak bisa. Permasalahannya karena sekarang tidak bisa. Tapi bisakah kita memantau mereka? Jawabannya masih bisa. Masih bisa kita pantau dari jarak jauh. Kita pantau dari lokasi dengan tetap menerapkan misal physical distancing lah. Gitu. Nah, kalau seandainya kita melakukan bagaimana dengan wawancaranya? Bagaimana dengan pengambilan datanya? Lagi-lagi memang kita mau tidak mau harus memanfaatkan form online. Nah, bagaimana wawancara dengan menggunakan form online? Ya bisa saja kita membuat instrumennya itu kita masukkan dalam Google Form atau Office Form. Nah, setelah itu kita sebarkan. Nah, pertanyaan-pertanyaannya di situ merupakan pertanyaan-pertanyaan yang menggantikan dari pedoman wawancara, di mana pertanyaannya itu adalah pertanyaan-pertanyaan terbuka. Kita sampaikan ke siswa, atau kita sampaikan ke subjek penelitian, atau kita sampaikan ke dosen, jika subjek penelitiannya dosen. Akhirnya dosen atau siswa atau subjek penelitian kita itu mengisi. Nah, ketika mengisi itu akan ada data-data deskripsi. Nah, data-data deskripsi itulah nanti yang akan kita himpun. Nah, lalu bagaimana lagi-lagi pertanyaannya adalah gimana data-data itu kita pastikan sebagai data yang akurat, data yang bisa merepresentasikan keadaan. Pertanyaannya kan seperti itu. Nah, nanti kita ada strategi. Strateginya adalah apa? Klarifikasi melalui jalur pribadi atau japri ya. Japri kita kulik lebih dalam, kita telepon, kita tanyakan kenapa seperti ini dan mengapa seperti ini. Nah, itu seperti itu bisa kita gunakan cara-cara seperti itu. Nah, nanti saya akan ada contohnya, saya menggunakan data seperti ini, teknik kualitatif seperti ini, dan sekitar bulan Juli lalu terbit di jurnal Scopus. Nanti akan saya coba sharing kayak apa sih bentuknya gitu. Oke. Nah, sekarang potensi menelitinya. Kalau bagaimana memanfaatkan data-data sekunder. Nah, sumber data sekunder itu dari mana sih? Itu kan pertanyaannya seperti itu. Sumber data sekunder itu banyak sekali. Sampai kalau teman-teman mau memanfaatkan itu teman-teman sampai kebingungan sendiri mau pilih data yang mana itu. Yakin saya. Contohnya, kalau untuk survei internasional, kita punya beberapa survei ya. Survei 1, survei PISA. 2, survei TIMSS. 3, survei PIRLS. Nah, ketiga survei ini kan pasti teman-teman di UNY sudah sering dikenalkan ya. Apa itu PISA, apa itu TIMSS, apa itu PIRLS. Dan itu adalah data-data survei yang dilakukan secara kontinu, secara periodik, dan itu datanya data mentah bisa di-download. Bagaimana memanfaatkannya?
Ya, memanfaatnya kita jelas. Satu, kalau kita misal contohnya di data PISA. Kita masuk ke web PISA, kita download. Yang satu yang jelas perlu kita download adalah datanya. Data surveinya itu seperti apa. Yang kedua adalah instrumennya. Karena bagusnya PISA itu adalah PISA itu di situ selain sharing tentang data hasil penelitiannya, juga sharing tentang instrumennya. Nah, ketika instrumen itu juga udah di-sharing, kita bisa mencocokkan. Selanjutnya kita adalah kode booknya. Tapi yang perlu istilahnya diperhatikan adalah karena kita dapatnya data itu di situ data PISA yang belum terkelompok sesuai dengan kemauan kita, makanya kita juga harus melakukan pilah-pilah, memilih yang sesuai dengan riset atau sesuai dengan permasalahan yang nantinya akan kita coba telusuri atau kita coba akan pecahkan. Saya akan ada satu riset, di situ riset yang menggunakan data PISA. Nanti akan saya sharing juga seperti apa bentuknya. Nah, itu. Analisisnya seperti apa? Nanti bisa kita bicarakan analisisnya, kita bisa pakai data analisis multivariat. Misal kita bisa menggunakan analisisnya, misal analisis cluster, bisa menggunakan analisis kita, misal menggunakan analisis faktor, misal kita bisa menggunakan prinsip komponen analisis, misal kita bisa menggunakan analisis determinan, atau analisis diskriminan, atau banyak analisis multivariat yang bisa dipelajari nanti untuk menyimpulkan data-data sekunder tersebut. Lalu bagaimana dengan data-data nasional? Bisa nggak? Ada banyak data nasional jelas. Dan BPS punya banyak survei yang kurang lebih sama dengan PISA, cuman lingkupnya adalah lingkup nasional. Kita bisa juga dengan menggunakan data-data dari Puspendik, survei-survei Puspendik. Puspendik kan membuat semacam kayak mirip kayak PISA, kontennya mirip kayak PISA, tapi dia itu buatan dari Puspendik. Namanya Aksi dulu, namanya Aksi. Nah, itu bisa teman-teman nanti bisa cari. Terus, nah ini yang tadi disinggung dari moderator pertama tadi, meta-analisis. Nah, meta-analisis itu menggunakan data-data riset terdahulu. Kita bisa juga menggunakan data-data riset terdahulu yang kemudian kita simpulkan. Meta-analisis, literatur review, itu adalah suatu metode riset yang digunakan untuk menyimpulkan riset-riset terdahulu atau teori-teori terdahulu, itu saja. Bedanya apa meta-analisis dan literatur review? Meta-analisis itu adalah proses penyimpulan berbasis statistik, kuantitatif. Kalau literatur review itu adalah proses penyimpulan hasil riset terdahulu berbasis dengan analisis deskripsi kualitatif ya. Deskripsi kualitatif. Jadi dia membuat meramu hasil dari banyak riset kemudian menyimpulkan. Nah, di sini kalau menggunakan meta-analisis, nanti mungkin teman-teman yang kuliah di PMP nanti dapat kuliah meta-analisis gitu. Meta-analisis itu kata kuncinya adalah dia itu adanya agregat. Agregat itu perbedaan. Kuncinya cuma membedakan. Jadi beda dari banyak riset, beda, kesimpulannya seberapa beda. Kalau di meta-analisis. Kalau di literatur review, itu dia itu menyimpulkan dari banyak data, di coding, kemudian dari coding itu kita simpulkan tema besarnya seperti apa dan disimpulkan. Sederhana seperti itu. Cuman permasalahannya adalah kita memetakan, membuat peta, membuat data sebanyak itu kan namanya data sekunder itu ibarat kita mencari jarum dalam sekam, itu aja. Kita dikasih sekam, dikasih jarum, misal kita dikasih sekam, dikasih jarum, dikasih kelereng, dikasih batu, dikasih kerikil, dikasih apa dalam satu kemasan dan teman-teman disuruh milih, coba cari jarum. Ya, tentu susah, tapi itu bisa dilakukan dan bisa jadi solusi pada masa pandemi. Cara mengumpulkan data tadi sudah dibahas. Nah, jenis penelitian itu ya bisa meta-analisis dan literatur review seperti itu, atau bisa dengan penelitian deskriptif atau bisa juga dengan inferensial. Nah, deskriptif tinggal mendeskripsikan, tapi kalau inferensial tadi misal pakai statistik multivariat tadi kan termasuk dia inferensial karena ada generalisasi. Nah, kuncinya di situ. Lanjut. Nah, ini memanfaatkan data survei tadi sudah saya coba sampaikan. Di situ ada PISA, PERS, TIM, BPS, dan segalanya. Nanti teman-teman kalau bisa ke PISA, contohnya bisa masuk ke www.oecd.org.
garis miring PISA, garis miring data, garis miring. Itu nanti di sana ada banyak data, silahkan di-download. Teman-teman bisa download, bisa dipetani satu persatu yang sesuai dengan masalah yang ingin teman-teman kaji. Oke. Nah, ini literatur review ya, tadi sudah saya singgung, memanfaatkan data penelitian terdahulu, bisa literatur review, bisa meta-analisis. Oke, ini sekilas dari PPT, saya akan coba sharing contohnya. Contohnya, sebentar, contohnya dari sini aja ya. Nah, oke, sebentar teman-teman, saya coba carikan contohnya. Saya carikan di sini, saya sharing. Oke, nih. Saya ambilkan lewat Google Scholar aja biar gampang saya nyarinya. Nah, ini teman-teman yang tadi saya ceritakan, saya membuat riset ini. Ini dari data PISA, teman-teman. Oke, sebentar. Nitro. Nah, ini teman-teman dari data PISA. Differences between Indonesia and Singapore based on PISA. Nah, ini basisnya adalah data PISA. Data PISA itu ada banyak, teman-teman. Banyak sekali data PISA itu. Nah, nanti teman-teman bisa pilih kira-kira apa yang kira-kira mau teman-teman kaji dan mau teman-teman definisikan atau mau teman-teman deskripsikan. Nah, saya di situ milih adalah persepsi siswa terhadap pembelajaran sains. Analisisnya di sini saya menggunakan analisis ada 2 tahap di sini, teman-teman. Saya analisisnya menggunakan analisis diskriminan yang diawali dengan analisis faktor. Kalau teman-teman mungkin pernah belajar analisis faktor, atau analisis faktor itu biasanya digunakan untuk pembuktian validitas konstruk ya. Nah, di sini bisa juga dimanfaatkan. Nah, ini analisis faktornya ini, teman-teman. Nah, ini mesti kalau teman-teman udah familiar nanti bisa menggunakan analisis ini. Mudah analisisnya bisa menggunakan SPSS ya. SPSS atau kalau teman-teman yang pakai program R itu bisa juga pakai program R, atau kalau teman-teman biasa pernah menggunakan software JASP itu bisa juga pakai software JASP. Nah, ini cuma ketika sudah menemukan faktor-faktornya. Nah, dari faktor-faktor itu saya menjadi bedakan. Nah, ini kan ada faktor eksploratif, konseling, asisten, kolaboratif, praktikum. Jadi ini persepsi siswa. Siswa tuh mempersepsikan pembelajaran IPA itu sebagai pembelajaran yang eksploratif, pembelajaran yang konseling, pembelajaran yang membantu, pembelajaran yang berkolaborasi, dan pembelajaran yang identik dengan praktikum seperti itu. Nah, ini analisis diskriminannya di sini. Nanti ini perbedaan-perbedaannya. Nah, seperti ini. Ini analisis multivariatnya seperti ini. Nah, ini riset di bawah meja. Di atas meja atau di bawah meja ya. Riset di dalam kamar lah gitu. Yang nggak perlu untuk kita terjun ke lapangan, dan masa pandemi ini menurut saya sangat cocok. Oke, nah begitu teman-teman. Terus selanjutnya, oh ya ada contoh satu lagi. Coba saya carikan dulu sebentar, mohon maaf. Saya carikan dulu sebentar. Ini riset yang tadi saya ceritakan. Riset saya riset tentang COVID, teman-teman. Saya riset tentang COVID. Nah, ini sudah kelihatan ya, distance learning. Nah, ini saya sebetulnya cuman waktu itu membuat riset karena pandemi menyerang. Istri saya kebetulan guru, istri saya. Nah, waktu itu terus ada banyak permasalahan dan saya kaji aja riset kualitatif, penelitian kualitatif. Saya datanya juga saya bikin instrumen, pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka itu saya kirim ke beberapa teman, kolega. Lalu beberapa teman, mungkin teman-teman LPDP ada yang banyak membantu juga dulu untuk menyebar instrumen ini. Setelah instrumen ini dapat, akhirnya saya analisis ini. Nah, jadi
Cuman sederhana. Cuman sederhana yaitu apa? Reaksi sekolah dan gimana sekolah merencanakan, itu aja. Ini alhamdulillah Scopus Q3 bisa lolos, bisa terpublish, alhamdulillah bisa buat syarat ujian gitu aja. Nah ini, saya analisisnya menggunakan analisis modelnya Bogdan and Biglen, yaitu membuat data reduksi, membuat tema, dan keterkaitan antar tema. Nah, oke. Kalau yang ini tadi data sekunder, kalau ini tadi data primer. Semuanya bisa dikerjakan pada saat masa pandemi. Intinya seperti itu. Nah, ini materi dari saya. Masih ada waktu atau gimana, moderator? Mohon maaf. Baik, Pak. Masih ada 20 menit. Nah. Ini nanti akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Nanti saya tanya jawab di akhir sekalian. Begitu nggak, Pak Janu? Oke, siap. Terima kasih. Nah, ini sekilas dari saya. Kalau seandainya nanti ada pertanyaan atau ada yang butuh didiskusikan, silahkan nanti bisa kita diskusikan lebih dalam. Termasuk misal kalau ada literatur review seperti apa. Oh ya, masih boleh sedikit lagi? Boleh, silahkan. Oh ya, oke. Ini literatur review ya teman-teman. Saya coba ini share Word-nya. Oke, ini stop. Nah, ini saya akan coba share Word. Kata kuncinya di penelitian kualitatif atau literatur review. Sudah bisa kelihatan ya Word-nya ya, teman-teman? Sudah terbuka Word-nya, Pak. Oke. Nah, ini saya coba akan tuliskan di Word-nya. Ini, kata kuncinya untuk penelitian literatur review adalah kita punya literatur. Banyak ya, ada banyak banget literatur. Nah, ini literatur ini kan ya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai dengan X. Nah, ini di sini kita buat di sini itu adalah kodenya. Kodenya itu maksudnya hal-hal yang penting apa dari 1 ini. Misal lihat adalah 1A, 1B, 1C, dan 1D. Nah, seperti itu. Nah, ini setelah kita kode, kita disuruh kita buat klasifikasinya, teman-teman. Kita buat klasifikasi. Nah, klasifikasinya. Nah, misal di sini klasifikasinya kita buat klasifikasi di sini angka atau kita buat di sini angka atau misal ini disama dengankan ini 1, ini A, ini simbol, terus ini 2, terus ini dia 3, ini 4, ini ketemu lagi simbol lagi. Dan seterusnya. Kita mengklasifikasikan data. Nah, setelah itu di sini kita ada klasifikasi angka. Angka misal di sini adalah 1, 2, 3, 4. Terus kita punya klasifikasi lagi huruf A, B, C. Kita punya klasifikasi lagi simbol. Nah, di sini simbolnya misal dan, terus plus, terus min. Nah, dari klasifikasi ini kita bisa menentukan tema selanjutnya. Temanya kalau teman-teman matematika biasanya paham ini misal bilangan prima. Prima atau sini oke, kalau prima susah ini ganjil genap aja. Ganjil genap. Terus yang di sini misal konsonan vokal. Ini vokal. Terus yang di sini misal kita simbol-simbol aja. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Penelitian meta-analisis kuncinya cuma seperti ini. Jadi teman-teman punya banyak literatur. Misal teman-teman mau mengkaji literatur tentang kesulitan pembelajaran STEM. Misal. Nah, dari kesulitan pembelajaran STEM itu teman-teman punya data banyak. Misal teman-teman di jurnal, artikel 1. Artikel 1 teman-teman menemukan 50 data. Di artikel 2 teman-teman menemukan 30 data.
Di artikel 4 teman-teman menemukan 15 data. Nah, dari semua data itu tadi dikodekan. Misal tentang kode pertama adalah kesulitan dari guru. Kode kedua adalah kesulitan dari siswa. Kode ketiga adalah kesulitan dari sarana prasarana. Kode keempat adalah kesulitan dari kebijakan kurikulum. Nah, seperti itu. Nah, kode-kode itu diklasifikasikan mana yang cocok. Oh, misal kebijakan kurikulum itu cocok dengan guru. Nah, itu jadi satu klasifikasi. Nah, terus nanti dikaitkan. Nah, goalnya itu adalah kesimpulannya. Nah, seperti ini sekilas meta analisis. Nanti teman-teman bisa melakukan analisis systematic review yang kualitatif. Singkatnya seperti itu, teman-teman. Nanti kalau teman-teman seandainya ada yang didiskusikan, silahkan nanti bisa lebih lanjut setelah pada acara sesi tanya jawab. Oke, sekian, monggo Mbak Dita, waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Pak Janu. Beri tepuk tangan yang meriah teman-teman untuk Pak Janu. Sangat luar biasa, Pak. Dan terlihat sekali ciri khas dari mahasiswa PEP ya. Saya mahasiswa Magister Pendidikan Sains cukup sulit untuk mengikuti, terutama di analisis diskriminan, analisis faktor, dan lain sebagainya. Tapi sangat menarik dan sangat memotivasi kami untuk terus ingin cari tahu ini sebetulnya apa sih. Nah, bagi teman-teman yang punya pertanyaan, silahkan langsung di chat room, nanti akan kami kumpulkan jadi satu semua pertanyaannya dan akan kami bacakan di akhir sesi ya, 20-30 menit, terutama terkait dengan eksplorasi meta-analisisnya mungkin seperti apa ya. Memasuki pembicara kedua, narasumber kedua yang tidak kalah hebatnya, beliau adalah Mas Muhammad Ihsan S. Guntur, mohon maaf Mas Ihsan, ya, terbalik-balik. Sudah siap Mas Ihsan? Siap, suara saya masuk Mbak? Masuk, jernih, terima kasih. Mas Ihsan ini akan menyampaikan pengalaman dan pengetahuan serta ilmu yang tiada terkira nilainya ya Mas Ihsan terkait dengan literature review ya Mas Ihsan. Siap. Mas Ihsan ini di mindset saya selaku adik kelasnya ya dulu pas awal-awal itu Mas, awal-awal bukan WFH dulu ya, angkatan 2000 tahun kemarin itu apa acaranya saya lupa, tentang diskusi ilmiah juga. Mas Ihsan itu mindset saya, beliau adalah pakar di bidang literature review-nya mahasiswa S2 nih. Jadi saya banyak tanya ke beliau terkait pengalaman dan strateginya, bagaimana bisa tembus jurnal-jurnal yang bergengsi begitu. Baik Mas Ihsan memiliki waktu 45 menit, monggo silahkan berikan kami ilmu, puaskan dahaga kami akan keilmuan Mas Ihsan. Terima kasih. Oke, siap Mbak. Bentar. Saya share screen dulu ya. Nah, ini kayaknya tadi harusnya bener ya, yang kata Mas, siapa namanya? Mas Hadi ya? Yang sebagai ini siapa? Mbak? Mas Huda. Mas Huda. Tadi katanya disuruh geladi dulu ya. Ternyata agak ribet ya kalau dari laptop ya. Sebentar. Saya tak cari dulu. Sama-sama belajar, Mas. Soalnya kalau dari laptop, kalau welcoming baru pertama pakai Zoom loh. Ingat nggak teman-teman? Saya kalau pakai HP kan langsung aja gitu kan. Ternyata ini banyak sekali tombolnya. Oke, sebentar. Jika ada kesulitan mungkin langsung bisa hubungi kami ya, Mas. Oke. Bentar. Apa ini aja? Kok nggak ada sih PowerPoint saya? Content from second camera, portion of screen, center box. Kalau yang kayak gini kelihatannya apa nih teman-teman? Kayak ini doang ya? Nah, ini PPT tapi iya, sudah Mas. Di slideshow bisa, Mas? Oke, siap. Bentar. Oke, kelihatan semua teman-teman? Iya, jelas. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu untuk teman-teman kelurahan, acara yang sangat baik sekali, memfasilitasi teman-teman untuk belajar menulis. Kemudian juga
Terima kasih juga untuk Mas Janu, ilmunya banyak banget. Saya merasa seperti remah rempeyek jadinya. Karena ternyata kompleks itu penelitian tentang studi literatur. Yang saya dapat, yang saya pernah alami ya nggak sedalam itu. Jadi hari ini, mohon maaf juga untuk panitia dan teman-teman, saya pengennya kita lebih ke sharing diskusi ringan aja ya. Jangan kayak jatuhnya seperti kuliah, karena saya merasa saya dan teman-teman tuh pengetahuannya nggak beda-beda jauh amat. Bedanya saya itu hanya pernah duluan, lebih cepat bisa menulis artikel literatur review. Jadi nanti Mbak Dita, kalau nanti saya tanya-tanya ke teman-teman boleh kan? Atau harus satu arah nih? Interaktif tidak apa-apa. Oke, siap. Jadi ini saya lebih ke sharing ya. Sharing pengalaman saya yang awalnya tidak tahu apa-apa tentang menulis, akhirnya belajar bagaimana menulis, keluh kesah dan pengalamannya gimana. Karena tadi bagaimana sistematika yang runtuh seperti apa itu sebenarnya sudah jelas sekali Mas Janu menjelaskan. Saya lebih kepada sharing-sharing pengalaman saya ke teman-teman sekalian. Oke, sebelum kita mulai, saya pengen bahas dulu sedikit, memotivasi teman-teman dulu deh. Sebenarnya, kenapa sih artikel itu penting ya untuk anak-anak pasca? Kenapa ini saya bahas dulu? Karena bagi mahasiswa seperti kita yang baru berkecimpung di dunia perpascaan, beda sama Mas Janu yang udah selesai S2, terus lanjut S3, itu menulis artikel itu sudah seperti kebutuhan. Sedangkan kalau kita dulu, ketika menulis artikel itu ya, apa sih artikel ini gitu loh. Kok kayak susah banget gitu kan. Jadi saya baru melek yang namanya artikel itu ya di semester 3 malah. Tahun 2019, semester 3 lah. Jadi benar-benar blank apa itu artikel. Taunya tesis gitu kan. Artikel tuh ya artikel koran-koran gitu kan. Artikel yang kayak di blog-blog gitu kan. Ternyata artikel yang dimaksud di perguruan tinggi ini beda sistemnya gitu kan. Terlebih lagi syarat dari kampus kita, alhamdulillahnya itu menjadi syarat lulus. Yang pertama kalau nggak salah masih publish Sinta 2 toh? Atau udah naik jadi Sinta 1 teman-teman? Yang 2019. Syarat publikasi masih Sinta 2. Sinta 2, Mas. Sinta 2 ya, alhamdulillah masih ya. Jadi selain jurnal Sinta 2, itu juga Proceeding Trindes Scopus. Nah, yang jadi pertanyaan saya pada saat itu adalah sebenarnya lebih sulit mana sih antara Sinta sama Proceeding Trindes Scopus gitu kan. Pertimbangannya banyak itu. Karena kalau orang yang rajin nulis, dia punya artikel banyak nggak masalah. Mau submit di Sinta monggo, di Proceeding monggo, mau di Scopus juga monggo. Tapi kan yang jadi masalah, kita tuh buat satu artikel aja, itu butuh waktu berbulan-bulan kadang. Karena ini tuh pertama kali kita belajar menulis artikel. Jadi, gimana ya? Jadi, kita harus memilih dulu target kita apa. Apakah mau ke Sinta atau ke Proceeding Trindes Scopus. Tentunya Proceeding sama Sinta tuh ada plus minusnya masing-masing gitu, teman-teman. Jadi, kalau ke Sinta 2 itu, saya merasa itu proses reviewnya itu benar-benar review banget gitu loh. Kita submit terus nanti dari pihak sana bakal memberikan target revisi. Oke, ini dan direvisi ini dan itu nggak selesai sekali dua kali dan bahkan aku pernah udah direvisi udah ikutin semuanya maunya dia tapi masih belum memuasin dia, akhirnya ujungnya di reject. Ya udah di reject, akhirnya pindah ke jurnal yang lain. Makanya sampai sekarang itu masih belum tembus nih Scopusnya, masih penasaran juga. Saya masih coba-coba lagi karena kalau ya Scopus kan di atas Sinta itu berat banget. Beda halnya kalau di Proceeding Trindes Scopus, teman-teman. Kalau Proceeding Trindes Scopus itu sebenarnya yang diuji itu kalau menurut saya ya keuangan kita gitu. Karena untuk ikut Proceeding Trindes Scopus itu bayarannya lumayan. Lebih dibandingkan kita publish. Biasanya kalau di dalam negeri itu 1,3 itu udah murah tuh, 1,5 udah murah untuk proceedingnya aja. Habis itu baru ikut ke submit ke proceedingnya. Dan itu bayar lagi gitu kan. Jadi harus putusin dulu mana yang mau ke proceeding, mau ke Sinta. Dan itu sama-sama punya plus minus masing-masing. Terus yang kedua, kenapa artikel itu penting buat anak LPDP itu adalah ikut konferensi kan? Kita sudah sama paham ya, anak-anak LPDP itu punya budget 15 juta untuk luar negeri. Dan sayang banget kalau nggak dipakai gitu kan.
Dan semoga aja sih, semoga pandemi ini Januari paling lama udah selesai lah. Jadi teman-teman bisa Februari refreshing, mencari ilmu di tempat di negara lain. Awalnya, ini sedikit sharing saja, ketika saya pertama kali ikut konferensi ke luar negeri itu, waktunya mepet. Jadi kan, bagusnya kalau anak-anak LPDP itu kita punya forum yang saling menguatkan, saling mengompori gitu. Kebetulan di forum itu, saya punya teman yang baru aja berangkat ke London. Dan itu benar-benar kayak, waduh, ini kok dia udah berangkat, saya kok belum, ini kan. Terus saya mencoba mencari informasi, ternyata ada nih conference di Jepang. Yang jadi masalah, itu submit-nya adalah seminggu sebelum. Jadi seminggu lagi submit abstrak apa full paper ya? Saya lupa. Maksudnya full paper deh. Seminggu lagi abstrak dan full paper itu belum ada apa-apa. Nah, dari situlah saya pertama kali ketemu dengan literatur review. Ternyata kalau literatur review itu, kita bisa ngerjainnya dalam waktu 1 minggu. Asal istiqomah gitu ya. Jangan sehari kerjain, besok libur, terus besok lagi libur, terus besok lagi libur. Kalau bisa tiap hari tuh, porsiin 2 jam sehari, insya Allah kelar. Dan mungkin kalau udah hobinya di situ, ya sehari bisa aja sih kelar. Karena kayak kata Mas Janu tadi, kita nggak perlu ngambil data, kita mencari data yang sudah ada, tapi kita baca-baca. Kesulitannya adalah mencari data itu sendiri. Seperti mencari jarum di dalam jerami lah. Itu riwehnya di situ. Terus sebenarnya juga kalau yang diikut di konferensi itu, seperti yang saya sebutin di awal tadi, yang paling penting itu kita bisa publish itu, pertama template-nya teman-teman. Kalau template-nya udah sesuai, dan bentuknya udah pengen kayak panitia, insya Allah itu tahap pertama udah kelar. Yang kedua, kesesuaian sama temanya mereka. Kalau temanya mereka teknologi, terus teman-teman masukin tentang budaya misalnya, nggak ada teknologinya, biasanya nggak masuk. Jadi indikator kita bisa ikut conference apa enggak itu pertama abstrak dulu deh. Kalau abstrak itu udah diterima, insya Allah kita bisa selesai, bisa sampai proceedingnya. Nah kemarin ada tuh saya ketika awal-awal mikir, kalau proceeding Scopus nih, kayaknya formalitas saja deh pengumpulan abstraknya. Toh pasti diterima semua lah, kata gitu kan. Asal-asal aja kirim gitu kan. Ternyata faktanya itu nggak semua abstrak yang kita kirim tuh diterima ternyata. Karena dulu saya mikirnya money oriented kan, semakin banyak peserta, semakin banyak yang ikut, panitia semakin untung gitu kan. Ternyata nggak seperti itu. Justru kalau panitianya seperti itu berarti publikasinya nggak baik gitu. Dan untuk ikut konferensi ke luar negeri itu pasti konferensi yang baik. Nah jadi itu tadi kalau sudah abstrak udah keterima, selama ngikutin apa maunya reviewer, insya Allah kita selesai dan bisa publish. Dan yang paling penting itu adalah bahasa Inggris teman-teman. Jadi selain artikel yang bagus itu adalah, selain artikel itu bermutu, juga bahasanya baik. Gitu. Saya yakin teman-teman LPDP itu TOEFL-nya udah di atas 500 semua, jadi insya Allah bahasa Inggris aman. Tapi kalau pengen butuh bantuan, sebenarnya kalau kita mau pakai apa sih namanya tuh, translator. Kalau translator itu kan bayarnya lumayan tuh. Kan saya kalau teman-teman pengen coba nulis artikel sendiri, coba dulu pakai Google Translate dulu. Di Google Translate dulu, terus jangan ditelan mentah-mentah. Tes, suara saya masih masuk ini? Masih ya? Jadi di Google Translate dulu, terus diterjemahkan pakai bahasa itu, setidaknya kita nggak usah repot ngetik. Kemudian kita baca sekilas, pakai bahasa Inggris yang kita punya gitu, sekalian latihan. Dan bisa juga kita pakai aplikasi namanya Grammarly. Nah, aplikasi Grammarly itu dia bisa membenarkan beberapa spelling, terus membenarkan beberapa verb yang salah gitu. Dan buat teman-teman, ini sedikit promosi nggih, mana ini panitia. Jadi Grammarly itu kan sebulan itu kan sekitar berapa puluh dolar gitu kan. 11 atau 20 dolar itu mahal sebenarnya. Tapi kebetulan saya ada kenalan teman saya yang katanya Grammarly itu bisa satu akun bisa berlima dan itu nggak nyampe 50.000 setahun. Nah, buat teman-teman yang mau akun Grammarly, gabung sama saya baru sendirian nih, saya butuh 4 teman lagi yang pengen buat akun Grammarly. Nanti boleh japri saya nggih, biar kita bisa belajar pakai Grammarly lebih murah dan bermanfaat ke depannya. Gitu. Terus lanjut lagi, kenapa artikel itu penting? Yang selanjutnya adalah CV. Wah, ini penting nih. Saya yakin teman-teman yang S2 ini mimpinya semuanya pengen jadi dosen nggih. Mimpi besarnya gitu kan. Karena kalau misalnya jadi guru, insya Allah S1 harusnya PPG gitu kan. Tapi kalau S1 lanjut S2 berarti orientasinya ingin jadi dosen. Dan untuk jadi dosen itu portofolionya itu CV.
Jadi teman-teman jangan sampai puas hanya punya satu artikel, itu harus punya banyak artikel. Jadi kalau kita udah punya artikel kayak punya Mas Janu itu, wah kita ngelamar di mana aja tuh kayaknya welcome kampus, monggo Mas, monggo gitu. Sedangkan kalau cuma punya satu atau dua, nanti kayaknya masih agak diragukan gitu sama kampusnya. Jadi itu saja kenapa syarat artikel itu penting. Selanjutnya, nah ini dia, apa itu studi literatur? Tadi juga sempat dibahas sama pemateri sebelumnya, sama Mas Jano, tentang studi literatur tuh, ya bahasa sederhananya sih, ini sih sebenarnya tuh, apa tuh, penelitian yang relevan sebenarnya. Jadi kalau teman-teman buat tesis itu, pastikan ada tahap bagian studi yang relevan kan. Nah pada tahap itu teman-teman sebenarnya sudah studi literatur itu, sudah nyari artikel-artikel gitu kan. Jadi penelitian, saran saya, kalau teman-teman pengen nulis artikel, itu kan yang data yang kita pakai kalau bisa berhubungan sama tesis nih. Karena kalau dia berhubungan sama tesis, terus itu publish Trindade Scopus, bukannya proceeding, kita bisa nggak ikut sidang. Nggak tahu tuh peraturannya masih ada apa enggak. Karena kan sekarang kita ganti, ada administrasi yang agak ribet itu. Sekarang nggak tahu apakah Scopus itu bisa jadi syarat wisuda atau tidak, tapi kalau itu linear antara publikasi kita dan tesis kita, itu kita bisa nggak ikut sidang. Nah, studi literatur itu kan, tadi saya bilang bagian dari tesis, karena kan kalau kita bagian dari tesis, berarti kita ngambil data itu normalnya ya. Pasti bulan ini kalian teman-teman seminar proposal dulu, toh? Seminar proposal dulu, terus nanti selama 1 tahun ini kita buat instrumen, kemungkinan ini kayak timeline-nya Januari harusnya baru bisa ngambil data. Itu secepat-cepatnya gitu kan. Nah, selama teman-teman buat studi seminar proposal ini. Nah, data seminar proposal itu bisa kita buat untuk studi literatur. Jadi, data artikel-artikel yang kita udah dapat sebelumnya, itu bisa kita jadiin database di studi literatur. Saya ambil contoh gini deh. Saya kan judul saya itu adalah bagaimana pengembangan media pembelajaran berbantuan augmented reality untuk meningkatkan kemampuan spasial dan kemampuan pemecahan masalah. Nah, karena saya ingin membuat sebuah media yang bisa meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan spasial, maka saya mencari artikel pendukung kan. Apa benar nih media augmented reality itu bisa meningkatkan spasial? Apakah benar augmented reality itu bisa meningkatkan kemampuan pemecahan masalah? Saya cari dulu artikelnya itu. Nah, ketika dapat artikelnya itu, teman-teman udah bisa tuh ngebuat studi literatur dari situ. Nah, selanjutnya, kenapa studi literatur tuh penting? Bukan penting sih. Bisa menjadi opsi pertama untuk teman-teman yang di semester 3. Karena pertama, waktunya relatif singkat. Kita nggak perlu validasi instrumen, kita nggak perlu ngembangin apapun. Kita cukup duduk manis di komputer, fokus mencari artikel, dan fokuskan itu sehari 2 hari untuk mencari semua artikel. Setelah ada selesai artikel, baru nanti analisis data dan lain-lain. Jadi, studi literatur itu merupakan pilihan yang paling logis untuk teman-teman semester 3 untuk buat artikel, entah itu mau conference ataupun membuat publikasi di artikel Trindade Scopus ataupun Sinta. Oke, lanjut. Nah, metode penelitiannya gimana? Ini saya akan sedikit sharing pengalaman saya dulu buat artikel studi literatur ya. Ada tahap-tahapnya cuma 5. Jadi namanya itu kalau saya ambil kemarin itu namanya apa ya? Scoping review dari Arksey dan Omelis. Jadi dia cuma punya 5 tahap. Pertama, identifikasi dulu, identifikasi pertanyaan penelitian. Sama kayak saya bilang tadi kan, saya berusaha untuk ngembangin media untuk meningkatkan kemampuan A dan kemampuan B. Nah, berarti kita identifikasi dulu nih, penelitian kita ini sebenarnya pengennya apa? Kita pengen lihat apakah media yang kita kembangin ini nanti akan bisa meningkatkan si A, akan bisa meningkatkan si B gitu. Nah, karena harapan saya adalah peningkatan, makanya penelitian yang saya pilih nanti adalah penelitian kuantitatif diusahakan. Karena kalau penelitian kuantitatif kan dia sudah terbukti bisa meningkatkan gitu. Terus selanjutnya itu adalah mencari studi yang relevan. Nah, untuk power di studi literatur, powernya itu di bagian step kedua ini sebenarnya teman-teman. Jadi gimana teman-teman menampilkan, teman-teman tuh sudah ikhtiar kemana aja mencari artikel. Jadi dijelasin itu di metodenya. Jadi saya sudah mencari di
jurnal A, saya sudah nyari di jurnal B, saya sudah nyari di jurnal C, dapatnya segini, dapatnya segini, dapatnya segini. Atau yang paling mudah, kalau teman-teman bingung jurnal itu apa aja, karena setahu saya juga jurnal itu taunya JSTOR, Springer, itu doang, kita bisa pakai Google Scholar. Nah, di Google Scholar itu cara nyari itu mudah. Jadi, saya sekali lagi pakai contoh yang saya aja, saya berusaha untuk ngembangin augmented reality, kemampuan spasial, kemampuan pemecahan masalah. Yowes, pertama saya ketik dulu augmented reality. Ternyata ada berapa ratus artikel tuh. Terus saya baca satu-satu. Bacanya nggak usah semuanya, baca abstraknya aja. Karena kan penelitian yang bagus kan dari abstrak kan. Abstraknya udah kita baca, kita udah tahu abstraknya, kita bisa tentu nih, ini bisa dipakai apa enggak. Habis augmented reality udah, terus saya cari pemecahan masalah. Saya cari augmented reality dan pemecahan masalah. Dapat banyak artikel, oke, disimpan dulu semua. Terus coba augmented reality sama kemampuan spasial. Nanti dapat semua itu. Nah, dari situ, tahap selanjutnya adalah memilah mana aja data-data yang bisa kita ambil. Gitu. Jadi, ketika kita memilah datanya itu, kita buat kriteria dulu nih. Data-data yang kita ambil tuh apakah nanti pertama di tahun yang sama, misalnya gini, kita batasin penelitiannya di tahun 2010 sampai dengan tahun 2020. Di luar itu kita hapus semua gitu. Sebentar, ini sepertinya saya ada ada contohnya. Bentar. Sebentar. Oke, ini dia. Nah, ini adalah tabel bagaimana teman-teman nanti bisa membatasi nih. Kira-kira apa aja yang diambil, apa aja tidak yang diambil. Jadi inklusi ini artikel yang bisa diambil secara accessible gitu, bukan yang berbayar. Boleh juga kita batasin gitu, atau artikel yang seperti apa. Yang penting pembatasan itu kita deklarasikan pertama. Kita bakal pilih artikel itu apakah ini artikel yang dari negara Asia aja gitu, atau artikel yang untuk anak SMA aja yang subjek penelitiannya boleh. Nah, ketika udah selesai digituin, dibatasin, teman-teman baru nanti memilih dibuat chart-chart lagi gitu. Kira-kira apa aja yang bisa masuk penelitian teman-teman. Terus yang keempat itu tadi penyajian data. Jadi penyajian datanya itu sebenarnya teman-teman bisa pakai kayak gini. Ini bagus nih. Jadi saya pernah dapat artikel studi literatur, dia nunjukin ternyata dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2015 itu penelitian tentang augmented reality, karena saya pakai augmented reality itu meningkat semakin baik gitu, semakin banyak. Terus kita tampilin juga ternyata subjek penelitiannya itu seperti ini. Terus kita juga bisa pakai tabel-tabel untuk nunjukin bagaimana perkembangan penelitian tentang augmented reality dan seterusnya. Nah, setelah ditampilkan secara deskriptif, kita deskriptif aja nih. Kita kumpulin nih. Sorry. Nah, oke deh. Jadi, sebentar. Ini harusnya kayak gini. Oke. Berarti hilang deh. Oke, jadi setelah ditampilin, nanti teman-teman bakal buat jadi kayak tabel-tabel gitu. Saya coba cariin contoh penelitian studi literatur yang sudah ada tabel-tabelnya. Bentar. Jadi harusnya sini ada nih. Ini dia. Nah, ini dia. Jadi nanti untuk tahap pembahasan ya teman-teman cukup buat tabel gini aja. Pertama penelitiannya siapa, terus tahunnya tahun berapa, judulnya apa, subjeknya apa, terus negaranya apa, metodenya apa, instrumennya apa, dan terus dibuat hasil penelitiannya apa, terus saran penelitiannya apa. Dari sini udah dibuat tabel-tabel seperti ini. Teman-teman nanti baru buat setelahnya, buat kesimpulan gitu. Bukan buat kesimpulan, buat pembahasan. Jadi teman-teman kan tadi buat cerita tentang bagaimana augmented reality itu bisa meningkatkan kemampuan spasial. Nah, di situ teman-teman bisa berhipotesis, oh ini kenapa dia bisa meningkatkan kemampuan spasial, karena augmented reality itu seperti ini, dan ini didukung oleh penelitian si A, si B, si C. Dia
penelitian si A pakai penelitian kuantitatif, hasilnya seperti ini bisa meningkatkan. Penelitian B pakai penelitian kuantitatif, ternyata juga bisa meningkatkan gitu. Udah, kita hanya mendongeng aja, dicipta aja di situ. Berdasarkan penelitian A, penelitian B, penelitian C, itu ternyata memang bisa meningkatkan. Oleh karena itu, saya tertarik untuk membuat sebuah media. Boleh dibuat kesimpulannya seperti itu. Jadi sebenarnya tidak jauh berbeda dengan penelitian relevan kan. Jadi apa yang teman-teman lakuin itu sebenarnya studi relevan. Karena studi relevan itu yang mencari studi-studi yang berkaitan supaya menjadi dasar teman-teman meneliti kan. Kalau studi apa itu yang relevannya nggak kuat, nggak banyak, kita kan nggak bisa maju tuh. Biasanya kan gitu kan. Nah setelah datanya udah terkumpul, nanti kita buat kesimpulannya. Nah kesimpulannya ini kita bisa buat seperti yang saya bilang tadi kan, karena ini adalah data pratesis alias data sebelum kita buat tesis, nanti teman-teman bisa buat situ kesimpulannya. Kesimpulannya ternyata media augmented reality ini bisa meningkatkan kemampuan ini berdasarkan beberapa penelitian. Disarankan untuk penelitian lain adalah mengembangkan media ini untuk materi lain. Nah dari situ kan kalau ini publish, nanti teman-teman ketika buat tesis enak. Berdasarkan penelitian si ini ternyata disarankan untuk ngembangin ini. Kan gitu. Kadang ketika kita pengembang tuh kita butuh kata-kata itu loh sebenarnya. Berapa banyak sih tesis penelitian-penelitian yang menyarankan pengembangan materi ini gitu kan. Jadi kalau teman-teman udah bisa dapat satu, itu sangat-sangat membantu sekali. Nah, jadi sedikit cerita, kan penelitian saya itu ada 3 nih. 3 proceeding Trindade Scopus, itu 3-3-nya studi literatur semua. Dan 3-3-nya sudah publish dan bisa saya pakai untuk tesis saya. Jadi latar belakang. Yang penelitian pertama, bagaimana potensi AR, augmented reality dalam dunia pendidikan. Nah, nanti itu di bawahnya buat kesimpulan. Kesimpulannya adalah AR ini bagus untuk pendidikan dan disarankan untuk dikembangkan di pelajaran matematika. Itu kan menyarankan untuk diri sendiri sebenarnya. Terus yang kedua juga, ternyata ini bisa meningkatkan kemampuan spasial dan kemampuan pemecahan masalah di materi ini. Coba deh di materi vektor gitu kan. Padahal saya sendiri emang ngembangin materi vektor gitu. Jadi dari situ-situ, dari hasil penelitian sebelumnya ini, bisa memperkuat tesis saya gitu. Karena kalau tesis itu nggak ada dasar penelitiannya, kita ngomong, ini dasarnya siapa nih? Kamu kok ngomong AR ini bisa meningkatin ini? Oh enggak Pak, ini dari penelitian ini gitu. Jadi teman-teman kalau sudah punya studi literatur dan merupakan pratesis, insya Allah ketika tesisnya juga membantu gitu. Mungkin itu saja dari saya tentang sedikit pengalaman tentang menulis studi literatur review. Ini ada beberapa file yang nanti bisa teman-teman minta dan download. Beberapa contoh artikel studi literatur review yang bagus, dan ini sepertinya semuanya adalah artikel yang sudah Trindade Scopus. Jadi kalau mereka yang sudah Trindade Scopus, studi literatur itu banyak banget, bahkan sampai ratusan, sampai ribuan data gitu. Apalagi dapusnya ya, lihat studi literatur itu dapusnya itu tebel banget. Itu kalau artikel Trindade Scopus. Tapi kalau untuk proceeding ya teman-teman cukup 60 deh, 20. Kalau saya tadi kan satu ngembangin media ada 2 variabel. Jadi tiap variabel tuh ambil 40 gitu. Contohnya augmented reality bisa meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Cari aja 40 artikel terbaik yang menurut teman-teman enak dibaca dan itu bisa memberikan hasil positif gitu. Menurut saya 40 itu udah banyak banget. Dan untuk dapat 40 tuh ya luar biasa butuh tenaga gitu. Karena ketika kita cari di Google Scholar itu keywordnya augmented reality, artikel yang tampil itu bukan augmented reality semua. Bisa-bisa tulisan augmented reality itu ternyata di dapusnya gitu kan. Oh, di dapus gitu. Atau augmented reality tiba-tiba hanya di ininya aja tulisan jurnalnya. Ya bisa bermacam-macam. Jadi teman-teman tinggal butuh banyak kesabaran untuk memilah artikel-artikel mana yang bisa kita pakai, mana yang enggak. Jadi insya Allah dalam waktu seminggu kalau teman-teman istiqomah dan punya target yang jelas, artikel literatur review ini bisa selesai. Mungkin itu saja untuk untuk teman-teman. Saya kembalikan kepada Mbak MC, Mbak Dita. Bagaimana? Tinggal berapa menit lagi? Masih banyak ya? Masih banyak, Mas. Masih 25 menit kalau mau dihabiskan. Kalau tidak, nanti kita masuk sesi tanya-jawab biar lebih intensif, biar lebih banyak pertanyaannya ya. Siap. Baik, terima kasih kepada narasumber kedua yang tidak kalah hebatnya, Mas Ihsan. Beri tepuk tangan yang sangat meriah, teman-teman, untuk Mas Ihsan. Semoga segera dilancarkan proses-proses penyusunan tugas akhirnya ya, Mas Ihsan ya. Amin. Semoga cepat kelar ya, Mbak. Amin. Tetap jaga kesehatan juga, oke?
Em, kita tadi sudah sama-sama menyimak bagaimana inti dari narasumber pertama adalah bagaimana tetap bergerak, tetap berprogres untuk menulis, apakah itu datanya primer melalui survei, apakah datanya sekunder. Intinya kalau seperti bahasa kadifnya R&D itu Pak Huda sering bilang lost doll. Terus wae, hajar aja. Apapun yang terjadi tetap hajar aja, begitu. Yang penting mencoba. Yang kedua, kalau dengar dari kata lost doll ingin saya jiwa biduan ya teman-teman yang 2020 mungkin, lah itu kan mbaknya yang nyanyi. Iya, saya di sini beralih peran ya dari biduan ke mencoba jadi MC. Lebih enak biduan ternyata. Lanjut ya. Dari Mas Ihsan tadi kita bisa belajar strategi, insight-nya berbeda. Dari Pak Janu kita memperoleh insight dari dosen, dari Mas Ihsan kita insight-nya dari benar-benar mahasiswa yang mungkin penderitaannya bukan penderitaan ya, maksudnya perasaannya, perjuangannya itu mirip lah dengan kita saat ini ya, begitu. Di sini kami sudah menampung beberapa pertanyaan. Teman-teman bisa terus mengirimkan pertanyaannya di chatroom ya. Ada format nama underscore prodi atau jurusan underscore pertanyaan. Secara ringkas ya, ini saya sudah mendetek satu orang novelis, calon novelis, karena pertanyaannya panjang sekali. Oh, jurusan matematika ternyata malah ya. Tidak apa-apa. Yang pertama, karena di sini saya juga concern-nya sebetulnya ke arah meta-analysis dan literature review, jadi saya nyolong start, saya curang terlebih dahulu ya, mohon maaf rekan-rekan, saya izin bertanya terlebih dahulu. Boleh ke Pak Janu atau ke Mas Ihsan. Yang pertama adalah database-nya. Dan sepertinya ada pertanyaan dari Mbak Taza Nur Utami dari Pendidikan Matematika, ingin bertanya terkait database. Database yang bisa diakses selain Google Scholar itu yang apa saja? Apakah ERIC atau apa? Karena kadang saya juga merujuk ke satu khusus, ada Journal of Educational Review apa kalau tidak salah ya. Itu Index Scopus yang memang mengakomodir, menampung jurnal-jurnal literature review dan meta-analysis. Nah, di situ tertulis banyak sekali database. Nah, database selain Google Scholar yang bisa kita akses itu yang apa saja begitu. Pak Janu atau Pak Janu terlebih dahulu, monggo. Yang pertama ya, karena yang pertama tadi. Terima kasih pertanyaannya. Saya kira sebetulnya tadi udah gamblang disampaikan oleh Mas Ihsan ya, bagaimana menggunakan Google Scholar, dan memang yang saya gunakan Google Scholar, Mbak. Karena ketika kita membatasi menggunakan database tertentu, itu kadang kita kesulitan menemukan tema yang sesuai. Itu, kesulitan menemukan tema yang sesuai sehingga terbatas sekali. Padahal ketika kita menggunakan, kita melakukan literatur review ataupun meta-analisis, semakin kaya datanya, itu semakin baik. Dan tentunya semakin kaya, semakin baik, itu data-data yang dimaksud sini adalah data-data yang berkualitas ya. Dan sebetulnya salah satu tantangan dari melakukan literatur review dan melakukan meta-analisis itu adalah kita menjamin kualitas data sebetulnya. Jadi kan kita nggak tahu itu. Ketika kita ngambil data penelitian orang lain itu, datanya penelitiannya itu berkualitas atau tidak, instrumennya valid, reliable atau tidak, atau bahkan dia itu bohong atau tidak, kita nggak tahu. Itu kan masalah. Nah, makanya ya udah saya satu husnudon aja bahwa datanya memang data baik. Yang kedua, kita terbuka saja semua data. Tapi dengan catatan ketika kita baca, kita lihat sekilas tuh udah tahu. Kalau data-data ini bagus itu mesti ya metodologinya ya baik, ditulis di situ, sistematikanya ya cetha, syarat minimal jurnalnya, syarat minimal artikelnya itu juga jelas. Enggak cuma 2 halaman. Karena gini, teman-teman, hati-hati ketika melihat atau melakukan searching artikel, itu kadang artikel itu ada yang isinya cuma 3 lembar, 4 lembar. Nah, yang seperti itu dihindari saja. Seperti itu sekilas, mungkin Mas Ihsan bisa menambahkan lebih tajam itu pengalamannya. Iya, Google Scholar ya yang tetap menjadi prioritas karena mungkin cakupannya lebih luas begitu ya. Mas Ihsan bisa menambahkan, Mas? Diperjelas. Benar kata Mas Janu, sebenarnya justru saya lihat kalau yang studi literatur itu, kalau cuma
data berasal dari jurnal A gitu ya, itu malah kurang menarik gitu. Saya pernah dapat sebuah artikel studi literatur review, itu dia cantik banget. Jadi dia punya 10 tabel, jadi dari tabel A itu jurnal A itu ternyata ada 50 artikel, jurnal B ternyata ada 30 artikel, jurnal C ada banyak. Dan itu kalau kita tampilannya seperti itu lebih baik gitu, Mbak. Jadi kalau kita malah menspesifikasikan kemana ke jurnal satu, malah nggak terlalu bagus. Oh, mungkin pertanyaan gini, si Mbaknya mungkin ketika dia stagnan, ada beberapa artikel yang private kali, yang nggak bisa diakses, itu gimana solusinya kali ya? Karena ketika di Google Scholar itu ya semuanya ada semua di situ. Dan ketika kita ketemu artikel yang bagus dan nggak bisa di-download, nah itu teman-teman silakan Google aja ya gimana cara mendownload artikel-artikel yang seperti itu. Ada cara halal dan ada cara yang masih dipertanyakan. Legalitasnya mau bilang masih haram dipertanyakan sebetulnya ya. itu tadi. Jangan tapi. Karena saya juga masih pakai itu soalnya. Kemarin saya pernah ketemu sama kayak ya teman-teman yang saya merasa dia agamanya baik gitu. Dia ngomong, ini akadnya minjem mas, nanti kalau udah selesai kita pulangin gitu katanya. Boleh silakan. Tergantung niat dan kembali lagi ke teman-teman sendiri gitu bagaimana solusinya. Ini nih, mungkin teman-teman bisa pakai yang sekarang kan selama pandemi bukannya beberapa jurnal yang terindeks Scopus di luar itu udah banyak gratis kan. Coba teman-teman cari juga di situ. Atau juga bisa tanya teman-teman di kampus sebelah yang di UGM itu juga kampusnya ngeluarin dana yang banyak itu kata profesor saya. Jadi kalian bisa kontak teman sana, minta tolong cari artikel juga bisa. Dan juga anak LPDP kan banyak temannya di luar. Biasanya sharing aja di milis, mas teman-teman tolong cari artikel ini gitu kan. Pasti pernah ketemu itu kan? Karena mereka pengen cari pakai halal aja gitu, tolong teman-temannya. Saya tahu mereka bisa pakai yang ini itu, tapi nggak mau dicoba mungkin. Dia coba pakai cara itu. Saja Mbak. Terima kasih Mas Ihsan, sangat mencerahkan juga menjawab pertanyaan beberapa teman-teman ya. Kita lanjut kita mulai diskusi ini. Yang pertama adalah pertanyaan pertama dari Mbak Umi Farisyah. Apakah ada syarat jumlah artikel dalam pembuatan artikel meta-analisis? Syarat minimalnya harus berapa agar terlihat hasil analisis kita itu valid dan reliable begitu. Ini gantian dari Mas Ihsan dulu atau Pak Jana dulu? Monggo derek. Dari yang pertama dulu ya. Dari Siap. Pak Janu, monggo Pak Janu. Oke. Jadi kalau syarat minimal itu ya sebetulnya itu judgement. Judgement itu dalam artian ya kita itu ya sekedar membatasi diri kita sendiri. Karena sesungguhnya syarat minimalnya juga beda-beda setiap orang pasti. Yang pertama itu. Terus kalau seandainya syarat layaknya untuk bisa jadi meta-analisis, tergantung dipublish di mana gitu. Kalau dipublish di jurnal yang semakin bergengsi tentu membutuhkan semakin banyak data. Oke, itu dari jumlah data ya. Tapi kalau kita mau lempar di luar jumlah data, sebetulnya meta-analisis itu adalah yang diuji itu adalah indeks biasnya. Jadi ketika kita mengumpulkan banyak artikel dan kita mencoba menyimpulkan, kita akan lihat sebaran datanya. Ini meta-analisis ya, kuantitatif ya. Sebaran datanya. Dan ketika melihat sebaran datanya, itu kita bisa melihat nanti itu ada bias atau tidak. Nah, ketika tidak ada bias, ya sudah selesai. Berarti penelitian kita itu dapat digeneralisasi. Nah, kalau seandainya di sini kan ada pertanyaan juga, Mbak dari Mbak Delyanti, PEP, itu cara untuk memberikan sedikit gambaran umum. Mau sekalian nggak? Karena terkait sekalian dijawab, boleh? Boleh. Oke. Ini, jadi seperti ini Mbak, saya coba akan sharing, saya punya contoh, saya dulu pernah melakukan. Nah, satu ini, contoh dulu meta-analisis itu seperti apa sih? Bisa dilihat ya, ini contoh dari meta-analisis suatu jurnal yang dimuat di suatu jurnal yang terindeks Scopus. Ini dia meta-analisis seperti ini. Kata kunci meta-analisis itu sebetulnya kan agregat aja. Agregat, jadi dari banyak penelitian itu sebetulnya ketika disimpulkan seperti apa. Misal hubungan motivasi dengan prestasi. Nah, hubungan motivasi dengan prestasi penelitian 1, penelitian 2, penelitian 3, penelitian 4, penelitian 5, penelitian 6, penelitian 7, penelitian 8, sampai penelitian ke 100 atau 1000 itu seperti apa. Nah, ternyata yang di atas ini bergerak ke bawah. Nah, 0 ini adalah tidak menunjukkan tidak ada
menunjukkan tidak ada pengaruh ya, tidak ada pengaruh, tidak Size-nya ada ya Pak ya? ya effect size. Nah, Iya. oke, itu effect size. Udah belajar meta analisis ya, Mbak? Iya, baru sedikit belajar. Nah, kuncinya ada di effect size-nya. Jadi, nah ini kan effect size-nya di sini. Jadi dia ada pengaruh. Kuncinya seperti itu. Lalu di pertanyaan tersebut itu ada pertanyaan bagaimana cara tekniknya untuk gambaran umum proses pengumpulan data. Nah, proses pengumpulan datanya itu sudah mirip, hampir sama dengan systematic review atau literatur review, yaitu ya udah kita himpun saja data-datanya, kita himpun aja. Setelah kita himpun data, itu kita pilih data yang sesuai. Nah, kita kan misal mau melihat hubungan, atau kita mau melihat perbedaan, atau kita mau melihat hal lain, itu kita tentukan. Nah, contohnya di sini adalah ketika kita mau melihat perbedaan. Sebentar, coba saya punya data di mana ya? Tadi udah saya buka. Oke, ini data Excel. Nah, ini Excel-nya. Ini saya melihat sebetulnya perbedaan antara pembelajaran konvensional dan pembelajaran ICT. Pembelajaran konvensional dan pembelajaran ICT. Nah, di sini kan kita bisa lihat ini videonya, ini standar deviasinya. Nah, ini nanti ada di bukunya Bu Heri kalau mau lihat. Nah, ini ada banyak. Ada, kalau dulu sih teman-teman disarankan sama Bu Heri minimal 30 gitu. Kalau untuk mau tembus jurnal misalnya 4 atau jurnal nasional Sinta 2 ya. Tapi kalau kita aman ya sebanyak mungkin lah. Tapi kadang kita sebanyak mungkin itu kan kita terbatas dengan ketersediaan literatur. Karena kalau di meta analisis itu kita harus benar-benar sama metodenya, ya. Berarti kan kalau dia metodenya itu komparatif, semuanya harus komparatif, gitu. Dan semuanya komparatif dengan variabel yang sama, membandingkan dua variabel yang sama itu juga nggak mudah nyarinya. Permasalahannya kan itu, satu itu. Yang kedua, tahunnya. Tahunnya kan kita jelas harus cari tahun yang terbaru. Misalnya katakanlah 5 tahun terakhir, itu kan juga membatasi juga. Nah, seperti itu. Jadi di situ kita kulik aja sebanyak mungkin. Caranya di situ adalah kita itu menggunakan suatu strategi, yaitu misal ICT. What the meaning of ICT itu? ICT itu sebetulnya adalah rumah besar dari rumah-rumah kecil, gitu, atau perabot-perabot kecil. Misal pembelajaran dengan pembelajaran berbasis game, itu juga ICT. Pembelajaran dengan menggunakan daring, itu juga ICT. Pembelajaran dengan menggunakan katakanlah simulasi virtual, itu juga ICT. Pembelajaran dengan menggunakan kalkulator, itu juga ICT. Pembelajaran dengan menggunakan perangkat-perangkat multimedia yang lain, itu juga ICT. Nah, agar kita itu mampu menjaring artikel sebanyak mungkin, itu kita harus melakukan itu. Kata kuncinya, pertama kata kunci ICT. Kalau kata kunci ICT kita udah menyerah karena tidak dapat banyak, kita turunkan dia, pembelajaran interaktif learning, mobile interaktif learning. Oh, ternyata ada 3, lumayan, ini masuk kategori ICT. Terus misal pembelajaran menggunakan kalkulator dapat 3, lumayan, ini bisa masuk dalam ICT. Jadi ICT itu adalah rumah besar, satu itu. Yang kedua variabel terikatnya. Jadi variabel yang dia terimbasnya itu misal prestasi belajar. Nah, prestasi belajar apa saja? Prestasi belajar matematika, prestasi belajar biologi, prestasi belajar fisika, itu dijadikan satu. Jadi prestasi belajar itu adalah rumahnya. Jadi ICT rumah, prestasi belajar itu rumah, hubungan antara keduanya itu nanti yang akan disimpulkan. Jadi artikelnya bisa dapat banyak. Jadi teman-teman akan bahkan kesulitan ketika teman-teman melakukan meta-analisis, tapi temanya spesifik. Itu bahkan sulit. Itu yang saya alami, Pak, sehingga stagnan sekarang. Nah, itu sulit sekali cari artikelnya itu. Makanya kita perlu memperluas rumah ya. Kalau istilahnya saya memperluas rumah seperti itu. Nah, terus selanjutnya untuk proses analisisnya, itu sebetulnya yang kita butuhkan itu adalah effect size-nya. ES dan SE-nya ya. SE intinya di SE sama effect size sama standar error-nya. Intinya seperti itu. Nah, ini rumusnya semua ada di bukunya Bu Heri, nanti bisa dicek aja di situ bukunya, langsung dianalisis dengan menggunakan Excel dulu untuk mendapatkan SE dan ES-nya. Nah, setelah SE dan ES-nya itu ketemu, teman-teman nanti bisa menggunakan GASP. Nah, kalau Mbak
Kita diajarinya pakai JASP ya? Saya nggak diajari, Pak. Otodidak sendiri karena pendidikan saya kan tidak concern seperti PEP. Memang, tapi saya juga mengacu ke bukunya Prof. Heri itu yang saya download di ResearchGate ada. Oh gitu, oke. Pakai Nah, JASP juga. JASP ya, oke. Saya akan sharing JASP. Saya akan sharing JASP. Ini di sini ada JASP saya. Nah ini, kenapa pakai JASP? Karena JASP itu bisa digunakan untuk analisis meta ya. Analisis meta ini modelnya seperti ini. Yang pertama keuntungannya itu, yang kedua karena gratis keuntungannya. Keuntungan terbesar itu adalah gratis. Nggak perlu nge-crack, memang dari sananya gratis. Nah di sini mirip sekali dengan SPSS sebetulnya, bisa analisis deskriptif, bisa t-test, bisa ANOVA, bisa regression, bisa frekuensi. Kelihatan ya? Kelihatan. Bisa analisis faktor, bisa meta analisis dan bisa SEM. Nah ini ya, bisa banyak inilah. Nah kita pakai yang meta analisis. Kalau kita pakai meta analisis kan di sini kita kelihatan yang dimasukkan kan SE-nya ini sama G-nya. Nah G ini, G ini nanti yang dirumuskan dari hasil dari data-data itu tadi. Nah ini D sama S. Nah ini ketemu effect size-nya. Nah di sini. Nah yang saya ceritakan tadi di sini adalah untuk menguji dia bias atau tidak itu ada di funnel plot ini. Di funnel plot ini nanti akan terlihat dia itu sebarannya seperti apa. Kalau teman-teman itu melakukan analisis dan ternyata ditemukan bias di funnel plotnya, bisa jadi teman-teman itu kurang data, tambah data. Nah, kalau seandainya teman-teman itu sudah banyak data, tapi kok masih ada errornya, cek ada nggak data yang dia itu outlier. Outliernya buang. Gitu. Nah seperti itu, jadi metodenya seperti itu. Nah di funnel plot nanti akan kelihatan dia, akan ada metodenya di bukunya Bu Heri itu. Nah, terus gimana caranya untuk download JASP? Udah langsung Google aja JASP. Itu alternatif pertama. Alternatif kedua, kalau tadi yang tanyakan tadi mbaknya dari PEP ya. Kalau mbaknya sudah belajar, Mbak Delianti ini sudah belajar tentang R, bisa juga pakai software R. R bisa juga nanti di situ ada meta analisis. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, gimana gambarannya tentang meta analisis. Nah, kalau misalnya ada yang ditanyakan, monggo silakan. Baik, sangat jelas. Tapi sepertinya waktu 2 jam ini kurang ya untuk benar-benar terjun. Karena PEP sendiri mungkin 1 mata kuliah, nggih Pak? Iya, 2 SKS. Nah, 2 SKS kan amat sangat sulit untuk meringkas menjadi berapa menit ini, nggih. Selanjutnya saya untuk efektivitas waktu, untuk pertanyaan kepada Pak Janu, saya langsungkan sekarang aja nggih Pak ya. Tadi sudah terjawab, lalu untuk Mbak Wilda M. Nisa, Pendidikan Sains. Salah satu alternatif pengambilan data adalah dengan Google Form. Bagaimana kita mengetahui data yang kita ambil itu akurat? Bagaimana cara meyakinkan reviewer? Tadi ada sedikit mengulik tentang klarifikasi, betul nggih? Ya, Pak Janu, mohon dijelaskan kembali. Nah, ini agar datanya itu akurat ya. Satu, akurat atau tidak itu tergantung metode kita sebetulnya. Jadi teman-teman melakukan analisis, melakukan proses pengumpulan data secara langsung di lapangan, bisa nggak datanya nggak akurat? Bisa nggak datanya akurat? Bisa. Jadi akurat dan tidak itu tergantung pada metode kita dan persiapan kita dalam melakukan proses pengumpulan data. Satu itu. Yang kedua, akurat atau tidak itu tergantung pada instrumen kita. Kalau mbaknya itu kira-kira ingin penelitian kuantitatif, jelas satu dia harus instrumennya itu harus valid dan reliable. Selanjutnya proses pengambilan datanya juga harus baik. Nah, baik itu dalam artian sesuai dengan sistem yang jenengan sudah rancang. Kalau yang kualitatif itu ya instrumennya harus baik, terus tidak terlalu panjang. Ya, jadi gini, instrumen yang baik itu sebetulnya satu, dia itu sesuai tepat sasaran. Misal soal dia tidak terlalu sulit atau tidak terlalu mudah gitu. Terus kalau seandainya dia itu angket tidak terlalu banyak dan membuat bosan yang mengisi seperti itu. Nah itu instrumennya. Terus yang ketiga adalah adanya klarifikasi. Karena kita jujur saja, memang keterbatasan kita menggunakan sistem online itu kita tidak bisa melihat secara langsung. Makanya kita butuh klarifikasi. Dan klarifikasi ini adalah skill, adalah keterampilan kita. Dan memang kita butuh
model atau sistem yang agak riwah sedikit, teleponi satu-satu atau japri satu-satu, terus kita melihat respon lebih lanjut semata-mata untuk kita meng-cross check apakah jawaban-jawaban itu memang sudah relevan atau tidak gitu. Nah, seperti itu. Baik, sudah terjawab ya Mbak Sinten tadi. Kalau belum nanti bisa di follow up di chatroom kita. Selanjutnya masih terkait pertanyaan database dan cara penyaringan data sudah sangat jelas ya. Sebelum-sebelumnya sudah dipaparkan dengan rinci oleh kedua narasumber. Saya lanjut ke ini, Mbak Windy ya, Mbak Windy Digdas. Untuk memperkuat penelitian kita dibutuhkan banyak penelitian dahulu yang relevan. Di satu sisi, ketika sudah banyak yang meneliti, kita melakukannya lagi kan seperti mengulang. Jika kita mengambil topik yang masih jarang atau sudah ada tapi jarang, bagaimana trik agar penelitian kita juga tetap kuat dari segi literaturnya? Karena memang belum ada yang meneliti gitu. Bisa ditangkap poinnya, Pak? Bisa. Ya. Monggo, Mas Iksan. Gantian Mas Iksan. Nah, itu saya tak minum dulu. Itu pertanyaannya bagus banget. Oh iya. Jadi kegalauan kita, ini penelitiannya udah banyak, terus aku meneliti apa lagi gitu kan? Iya, betul Mas Iksan. Justru ketika penelitian itu udah banyak penelitian sebelumnya, Mbak tinggal menambahkan kebaruannya aja gitu. Misalnya nih penelitian sebelum itu udah banyak ngembangin A, pakai pendekatan A, pakai pendekatan C, itu udah banyak sekali. Tapi untuk materi ini belum ada, itu kalau pelajaran matematika gitu ya. Jadi tinggal tambahin aja kebaruan. Yang nggak boleh itu penelitiannya itu udah banyak semua kayak gitu, ternyata kita ikut juga trennya banyak gitu, nggak bisa. Sama kayak Mas Janu tadi ngomong, penelitian terkait ICT itu udah banyak gitu kan, udah banyak banget. Tapi per variabel kan belum tentu yang ambil contoh pembelajaran berbasis komputer bisa meningkatkan kemampuan apa aja kan belum tercover semua ke situ. Saya yakin masih banyak potensinya gitu Mas Mbak. Jadi kalau nanti udah banyak penelitian yang lama kayak gitu, terus gimana caranya kita ngambil kebaruannya, ya tinggal tambahin aja yang belum dikembangin apa gitu, pasti ketemu kok. Nggak mungkin semuanya udah dikembangin gitu. Nah, sebentar Mbak, tadi kan saya baca room chat ya. Tadi ada satu pertanyaan yang saya pernah ngalamin tuh. Kata si Mbaknya tadi, ketika kita studi literatur kan, misalnya nih, kita ambil keyword pembelajaran berbasis ICT. Itu ada sampai 1 juta artikel gitu kan. Iya. Ini gimana nih 1 juta artikel kita nyarinya gitu kan. Sebenarnya sederhana Mbak. Kita kan pernah buat Google ya. Kita ketika dicari di Google itu, paling banter tuh sampai slide 10 kan. Lewat dari 10 itu udah sampah semua itu. Jadi kalau bisa teman-teman baca dulu deh. Ketika abstraknya masih ngomong tentang ICT, slide 1, yang kedua masih ngomong ICT lagi. Terus kalau udah ke 10, kok udah nggak ngomong ICT lagi, belakangnya itu pasti udah nggak ngomongin itu lagi. Mungkin yang tulisan ICT itu cuma ada di dapusnya aja kali, atau di mananya cuman sedikit aja gitu. Jadi cara pembatasannya itu, biasanya saya di Google Scholar itu kalau udah nyampe 13-15 slide selanjutnya udah nggak lagi dicek. Tapi kita boleh ngomongin di Google Scholar ternyata ada sekian 1 juta. Setelah dicoba di slide ini ternyata dapatnya segini. Dari ini jurnalnya ternyata jurnal ini aja. Tapi kalau Mas Mbak masih kuat melanjutkan sampai 20 slide, next-nya lagi sampai 50, monggo. Semakin banyak semakin bagus gitu kan. Tapi kalau menurut pengalaman saya bisa sampai belasan itu udah nggak konsisten lagi dia ngomongin apa. Betul Mas. Dan perketat kriteria inklusinya ya yang tadi ya. Enggak Pak, pertama kita harus yang umum dulu biar kelihatan banyak. Nanti kalau kita udah spesifik dikit di artikelnya. Triknya seperti itu ya. Siap, betul gitu. Ya, systematic literature review. Terjawab ya. Ini pertanyaan Mas Isan masih stay ya di situ ya. Pertanyaan dari Mas Idam PBI. Pertama, terkait publish sebagai syarat lulus. Apakah pada artikel yang terpublish boleh memiliki lebih dari 1 orang penulis? Misalnya penulis 1 ingin meminta bimbingan dosen dan otomatis menjadi penulis kedua atau ketiga. Nah, ini ada 2 pertanyaan. 1 dulu Mas, monggo. Boleh nggak lebih dari 1 orang penulis? Nah, ini saya Mbak jawab boleh? Boleh, silahkan. Ini kan kita kayaknya udah pernah ngebahas ini ketika dulu kan. Kita pernah ketemu siapa itu. Dia cerita kebanyakan, saya sepakat sama beliau, ketika statement beliau, kita penulis di Indonesia ini kadang pelit gitu. Paling cuma dibatasi cuma 2 penulis gitu. Penulis pertama mahasiswa, penulis kedua itu dosen. Padahal kita itu biasanya bisa sampai 5 kan, penulis ketiga, keempat, kelima.
apalah salahnya kita buat kayak FGD, buat grup gitu kan, saling mensitasi teman-teman. Jadi saya penulis, kamu penulis ketiga ya ini penulis keempat, ini penulis kelima. Walaupun nanti tidak ada job desk khusus, tapi setidaknya kita bisa saling mencatat gitu loh. Jadi ketika kita buat CV gitu ya, saya udah nulis artikel ini, walaupun kita sebagai penulis kelima nggak apa-apa. Yang penting nama kita ada di situ kan. Sebagai timbal balik nanti teman juga kita ambil jadi penulis ketiga, keempat gitu. Tugas kita paling penting membaca terus ngasih pandangan ke dia. Nah, untuk syarat kelulusan, setahu saya yang penting penulis pertama itu kita, penulis kedua itu dosen prodi kita. Bukan, dosen UN-nya gitu. Kalau lewat bukan dosen UN-nya itu nggak bisa jadi syarat lulus. Terus juga penelitiannya itu, bukan penelitian sih, publish-nya itu selama kita kuliah. Jangan sampai sebelum kuliah kita pernah publish, kita pakai untuk syarat lulus, nggak bisa. Gitu. Nah, beda halnya kalau dana itu dana hibah, bukan dana pribadi. Biasanya kalau dana hibah itu, mungkin dana tesis, itu kan ada tuh UNY biasanya dapat dana tesis banyak dari Dikti. Biasanya cuma dibatasin 2 biasanya. Kemarin saya pernah ngomong sama dosen saya, Bu, ini boleh nggak keempat kelimanya saya ajak teman saya. Jangan Mas, sekarang dana hibah 2 aja gitu, Ibu sama kamu gitu. Tapi kalau itu dana pribadi dan untuk syarat kelulusan, cukup penulis pertama itu kita, kedua dosen UNY, dan ketiga waktu publish-nya di saat kita kuliah. Sebenarnya yang keempatnya juga katanya sih harus hasil dari perkuliahan. Tapi kan kita bisa ngomong hasil dari perkuliahan itu kan bisa bias kan. Bisa aja kita ngambil datanya tuh data tesis S1 terus kita ngolah pakai apa yang diajarkan dosen kita kan bisa juga sebenarnya. Betul. Dan menambahkan sedikit, kemarin saya ada kuliah dengan direktur yang baru ya, Prof. Suyanta. Untuk syarat lulus, artikelnya sebisa mungkin variabel-variabel yang ada di tesis itu dimasukkan dalam artikel itu. Nyambung begitu. Jangan, memang dulu memang terlintas ada persepsi bahwa yang penting hasil kuliah boleh, tidak nyambung tesis nggak apa-apa, yang penting hasil kuliah boleh. Sebisa itu adalah opsi terakhir. Ketika memang benar-benar harus lulus tapi tidak ada artikel yang nyangkut ke tesis. Tapi kalau sebisa mungkin diusahakan diprioritaskan artikel yang ada variabel tesis kita di situ. Contohnya tadi punya Mas Ihsan berarti kemampuan spasial ya atau apa tadi? Nah, itu ada nyambung di situ begitu. Biar sebenarnya lebih aman lebih enak sih ngambil dari ini sih variabel penelitian biar 2 kali kerja gitu kan. Betul. Cuma sekalian. tadi pertanyaan teman kita tadi ada satu tuh, gimana untuk yang kedua. mahasiswa magister. Gitu. Iya. Kira-kira apa yang harus dilakukan terlebih dahulu untuk memudahkan penelitian dan publikasi? Tadi Mas, jurusnya literature review tadi ya Mas Ihsan? Nah, betul. Jadi kalau untuk mahasiswa semester awal, ya saran saya pakai pakai data skripsi itu kemarin saran saya itu yang semester awal gitu. Tapi kalau kata Mbak yang tadi jangan dipakai, ya wes berarti terpaksa nanti belajar ngambil data pakai studi literatur review aja. Dan apa yang harus dilakukan pertama adalah mencari pertama untuk tips suksesnya ya. Kalau yang semester awal ya, pertama cari dulu nih dosen yang mau jadi pembimbing kita. Jadi kita kan bisa milih tuh. Kalau enaknya UN ya kan, pembimbing itu nggak dikasih langsung. Kalau prodi matematika ya, oh aku pengen si dosen A nih. Ternyata si dosen A ini concernnya di pendidikan teknologi gitu kan. Ya wes, kamu dari sekarang belajar nulis artikel-artikel berbau-bau teknologi. Jadi nanti ketika kamu menghadap ke Kaprodi, Pak, saya pengen si dosen si ibu ini. Karena penelitian saya udah banyak tentang teknologi, Pak. Saya pengen sama beliau. Jadi lebih kuat. Jadi saran saya tadi, tentuin dulu pembimbing mana yang pengen teman-teman pilih. Dan konsenkan penelitian teman-teman sama kayak penelitian beliau. Syukur-syukur teman-teman bisa kayak gimana ya? Kayak mencatut nama beliau gitu, jadi penulis keduanya. Itu kan bisa jadi bisa jadi alasan kita ngedeketin pembimbing. Karena pembimbing itu adalah kunci sukses teman-teman tamat S2 loh. Kalau nggak cocok sama pembimbing, oke, game over. Pendekatan secara afektif lah ya. Secara halus lah, secara cantik. Iya, perasaannya harus nyambung dulu ya dengan pembimbing ya. Betul. Jadi ceritanya dulu saya ngedeketin satu dosen pembimbing itu kebetulan teknologi. Saya coba nulis sama beliau. Akhirnya diajak proyekan sama beliau. Itu kan enak. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui gitu. Betul. Tesis jalan. Iya, dana juga nggak worried ya Mas ya? Karena kalau sudah project payung, penelitian payung itu insya Allah kita dipermudah gitu loh. Tapi sepengetahuan sih, alhamdulillahnya dosen-dosen di UNY itu semuanya soluble semua deh. Dia bukan tipe dosen yang nanya, oh ini kamu tahu nggak artinya apa?
Gak tahu Pak, ya sudah kamu pulang, cari tahu ya. Katanya. Itu kalau dosen saya dulu gitu. Katanya kalau dosen di sini enak. Kamu nggak tahu nggak ini? Gak tahu Pak. Oke, ini tuh gini-gini, ini studinya ini, cari ini. Waduh, enak banget kataku dikasih tahu. Nggak semua, Mas. Nggak semua. Nggak semua ya? Ketahuan deh. Dosennya saya ketemu semuanya gitu. Makanya saya berspekulasi, dosen UN itu polanya gini kalau di Jawa. Karena kan Jawa, Sumatera tuh saya kira beda pendidikannya gitu loh. Kalau mayoritas di tempat saya juga gitu. Pendidikannya keras, saya justru nyari sendiri. Nggak tahu apa memang lagi tensinya lagi tinggi atau gimana, saya kurang paham itu. Bisa. Oke, sangat jelas ya, Mas Idam dari PBI terkait dengan pertanyaan tadi. Mulai dari sekarang, jangan menunggu semester 3 ya, terlalu lama itu. Betul, terlalu lama. Iya, saya juga menyesal karena baru sekarang termotivasi untuk terus menulis begitu. Oke, ini pertanyaan terakhir nanti mungkin bisa untuk keduanya terkait dengan referensi ya dari Mas Syafi'i. PEP, buku panduan untuk meta-analysis atau systematic review yang komprehensif apa ya, Kak? Bisa di-download di mana? Dari Mas Iksan dulu, monggo Mas Iksan untuk literature review. Kalau meta-analysis, maksudnya gimana nih, Mbak? Buku referensinya, gitu? Ya. Kalau saya jujur, saya nggak pernah buka buku ya, Mbak. Saya lebih banyak ke contoh-contoh artikel. Iya, betul. Jadi kita lihat polanya ya, Mas, di situ ya. Jadi prinsipnya ATM, amati, tiru, modifikasi gitu. Kita cari satu artikel yang menurut kita bisa tiru, kita ganti subjeknya gitu. Oke, jadi metodenya gini, terus abis metode ngapain. Jadi ngambil aja satu contoh artikel mana yang bagus, kita modifikasi berdasarkan tesis kita. Karena saya kurang gimana ya, kalau sekarang referensi buku tuh jarang dipakai gitu ya. Iya, betul. Artikel, terus ada doi-nya, itu udah power banget. Padahal menurut saya kalau artikel ada doi itu belum tentu valid sebenarnya. Lebih valid kalau dia buku kan. Iya, textbook ya. Harusnya. Cuman ya ikuti tren aja lah. Kita coba-coba pakai artikel aja yang lebih yang betul lumrah. Ya, saya ada sedikit rekomendasi terkait jurnal, namanya Journal of Educational Review, teman-teman. Journal of Educational Review itu sudah terindeks Scopus dan berisi artikel-artikel systematic literature review dan meta-analysis yang bisa jadi rujukan. Begitu. Tadi begitu. Scopus berapa, Mbak? Akinya belum lihat, tapi boleh dicoba, Mas? Oh ya, nanti kita cari ya. Iya, boleh nama-namanya saling tukar juga nggak apa-apa. Oh ya, Mas Isan tadi ada yang berminat ikut Grammarly, nanti bisa follow up langsung di Mas Isan ya, yang saya lagi cari pasukan ini 5 orang. Nah, banyak ada, sudah ada 3. Minat, Mas, saya minat, 4. Mas. Gimana, Mas? Saya minat. Oh, siap. Nah, itu sudah 4. Full ya. Nah, cari 5 orang nih, ayo 5 orang. 50.000 kalau nggak salah 1 orang. Setahun kemarin saya habis langganan 300.000, Mas. Tuh kan, mahal. 300.000 tuh 5 device. Iya, betul. Ya ini malah ngomongin finansial terus ya dari tadi ya. Lanjut ya ini. Ya, lanjut ke Pak Janu terkait dengan buku referensi meta-analysis, apakah ada rekomendasi? Jadi Prof. Heri tadi ya? Ya, monggo dijawab, Mbak Dita. Monggo, Pak Janu. Ada buku dari Prof. Heri itu dikarang sama teman-teman, ditulis bukan dikarang, ditulis sama teman-teman itu. Nanti silahkan cari aja, itu kayaknya di Togamas ada. Nanti silahkan dicari, itu kayaknya mudah dipahami dan bahasanya juga ada contoh-contohnya, penggunaan aplikasinya JASP. Nanti kalau pengen belajar yang pakai R, ya nanti bisa belajar pakai itu, download aja di R. Itu di situ sama-sama gratis, cuman kalau teman-teman mau pakai, saya sarankan JASP karena R itu bahasanya bahasa R. Jadi memang kadang kalau teman-teman yang tidak biasa menggunakan agak kesulitan. Iya, Mas. Baik, terima kasih Pak Janu. Betul, di buku Prof. Heri itu amat sangat mudah dipahami, apalagi orang awam seperti saya yang ilmu statistiknya ala-ala gitu, insya Allah masih bisa, karena ada contoh yang sangat konkret bagaimana menghitung untuk kasus ini dengan metode seperti ini, effect size-nya seperti ini tuh sangat lengkap, bisa dicari di Togamas ya tadi ya. Jangan-jangan Pak Janu juga salah satu tim yang menulis? Bukan. Oh, belum ya Pak ya? OTW. Baik, saya ingatkan kembali lagi, ini adalah WFH 3. Kita ada 4 seri WFH. Nah, di WFH keempat, concern kita adalah coaching klinik. Bagaimana nanti
kita berdiskusi bersama-sama, saling memberi masukan artikel-artikel yang sudah kawan-kawan susun. Jadi, mulai dari sekarang, ayo Losdol, tulis artikelnya. Sudah ada banyak sekali ilmu dari WFA 1, 2, 3, bagaimana menyusun artikel yang seperti ini, yang meta-analysis, literature review seperti ini. Sekarang, silahkan mulai menulis, mulai mencari artikel kalau ingin yang secondary data. Insya Allah jeda dari WFH 3 ke WFH 4 kami beri waktu yang cukup lama, kurang lebih 3-4 pekan untuk teman-teman bisa mengeksplor idenya dengan lebih baik. Untuk sesi tanya jawab saya cukupkan sekian, nanti bisa, oh ya Pak Janu kan YouTuber ya Pak ya, mungkin bisa betul. Bisa dibuat tutorial meta-analysisnya di YouTube, akan kami tunggu. Waduh. Bisa loh itu Pak ya. Kami tunggu ya Pak. Pakai JSP ya Pak. Ini request dari saya. Terima kasih Pak Janu. Bisa duet dengan Mas Ihsan nanti untuk systematic literature review begitu. Oh iya, sedikit ini. Kalau systematic review itu kan sebetulnya dia kan kualitatif ya. Mas Ihsan pernah mainan Atlas T belum? Belum Mas. Nanti belajar. Nah itu ada satu software juga yang bisa bantu. Itu namanya Atlas T. Atlas T itu berbayar. Cuman dia ada versi trial. Versi trialnya itu tidak dibatasi waktu, tapi batasinnya variabel. Dia cuma maksimal 50 coding, tapi itu sangat membantu. Oke, ini namanya Atlas T. ATALS.TI. Oh, baik, terima kasih. Ini menjadi masukan bagi kita ya untuk langsung memfollow up nih apa yang kita dapat hari ini, di follow up, ditulis. Jangan hanya hilang di atas ini ya, menguap harus nah itu sudah harus siap di follow up. Begitu sesi tanya jawab sudah selesai. Yang bisa saya rangkum dari diskusi kita yang sangat menarik, kurang sekali waktunya ini, hanya 2 kali 45 menit ya, adalah tetap berproses, apapun halangannya tetap berproses. Resiliensi dari awardee maupun mahasiswa pasca sarjana saya yakin sangat tinggi. Ada sedikit kendala, pasti tidak akan menghambat progres. Ini memotivasi diri saya sendiri ya, tidak akan menghambat ide-ide peneluran ide-ide kreatif di teman-teman. Apabila susah mengumpulkan data primer, masih ada opsi kedua, data sekunder. Dengan apa? Bisa meta-analysis, bisa literature review, bisa dengan tadi menganalisis data-data sekunder dari BPS, PISA, TIMSS dengan kebutuhan peneliti masing-masing. Terima kasih sekali lagi kepada para pemateri, Bapak Janu dan Mas Ihsan. Beri tepuk tangan yang sangat meriah teman-teman untuk kedua narasumber kita. Silakan di-on-kan videonya. Boleh iya, terakhir. Iya, silakan. Saya masih muda loh, lahiran 90. Berarti Mas nggih? Jenengan pandai pun di Mas Janu? Bajang. Ya Allah tiang Bajang lah. Niki nameng tonggo berarti. Kula niku Gedung Sari. Mohon maaf ya, roaming ya ini ya. Bisa main kapan-kapan ya ini ya. Monggo silakan. Terima kasih. Oke. Memasuki acara selanjutnya yaitu penutup. Ini ada sedikit seremoni sebagai bentuk apresiasi kami panitia dan juga rekan-rekan partisipan di WFH 3 ini kepada para narasumber Mas Ihsan dan Pak Janu. Pak Janu lagi, Mas Janu yang luar biasa inspiratif dan memotivasi kami, memberikan ilmu yang tiada tara nilainya juga ya. Mohon maaf ini saya memang orangnya suka dengan majas hiperbola ya, jadi melebih-lebihkan segala sesuatunya alias alay. Kepada Mas Saiful selaku PIC dari acara WFH ini, monggo saya persilahkan untuk memberikan sesuatu secara simbolis kepada narasumber kita. Baik, terima kasih kepada Mbak Dita atas sudah mengarahkan acara pada hari ini dengan sangat baik. Sebelumnya saya juga meminta maaf atas nama panitia maupun kelurahan LPDP jika selama 3 kali WFH masih ada kekurangan. Bisa saja nanti kita sama-sama sharing, kita sama-sama perbaiki agar nanti ke depannya acara WFH ini mungkin akan bisa dilaksanakan kembali di tahun-tahun berikutnya untuk awardee berikutnya, maupun nanti bisa kita jalankan untuk cakupan yang lebih luas, bukan hanya mahasiswa UNY tapi bisa keluar juga. Baik, sedikit apresiasi ini
kepada kedua pemateri kita pada hari ini, Mas Janu dan Mas Ihsan. Mungkin ini terbilang sangat kecil ya, tapi ya mohon maaf sebelumnya, mudahan bisa diterima. Ini sedikit bentar. Ini ada sedikit kenang-kenangan dari dari kelurahan awardee LPDP UNY 6.0. Ini untuk Pak Janu. Jadi semacam gratis seperti ini, dan ini juga untuk Mas Ihsan juga seperti ini. Ya, Bagus. Terima kasih. Dan ini karya anak awardee juga, Pak Mas Janu, Mas Ihsan. Jadi awardee ini bukan hanya belajar mengenai apa yang mereka pelajari di perkuliahan, tapi juga di luar itu banyak sekali yang handal di teknologi dan segala macam. Nah, ini hasil dari kami juga. Kemudian ada sertifikat untuk Mas Ihsan dan Mas Janu. Ini untuk Mas Janu dulu. Untuk para peserta bisa memberikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua pemateri kita pada hari ini. Sertifikat untuk Mas Janu dan ini sertifikat juga untuk Mas Ihsan. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Terima kasih sekali. Sama-sama. Dan kami juga berterima kasih kepada Mas Janu dan Mas Ihsan sudah menyediakan waktunya untuk sama-sama berbagi kepada kami, angkatan 2019 maupun angkatan 2020 yang baru ini terkait penulisan karya ilmiah. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita gunakan untuk waktu-waktu berikutnya. Juga nanti apabila ada saran terkait angkatan 2020 misalnya pengen nyari kakak tingkat untuk bisa collab, ataupun 2019 juga pengen collab, ya bisa saja nanti hubungi satu sama lain. Nanti bisa juga nanti kelurahan akan menyediakan tempat untuk kita sama-sama berdiskusi. Tapi pertama-tama ya dimulai dari hal-hal seperti ini, ikut acara WFH. Sultan, kamu kemana? Mungkin itu saja dari kami, Kelurahan LPDP UNY 6.0. Saya kembalikan ke Mbak Dita. Baik, terima kasih Mas Saiful atas dua patah katanya. Saya tekankan lagi, saya ulang lagi kepada para awardee untuk tetap tunggu WFH 4, karena di WFH 4 ini nanti kita akan ada coaching klinik untuk artikel teman-teman sekalian. Sebentar. Baik, dan terima kasih kembali saya ucapkan kepada para narasumber atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Semoga selalu diberi kesehatan, keberkahan hidup, Amin. Kelancaran menyelesaikan studinya. Amin ya Allah. Ini yang suara paling nyaring mahasiswa angkatan 2019 ya. Iya. Terus saya dari tadi ya, mohon maaf. Oke, sesi yang dinanti-nanti nih ya, ini dokumentasi karena virtual, jadi dokumentasi seperti biasa akan di screenshot ya. Karena ini masih ada 61 partisipan. Sepertinya juga masih ada yang dari luar. Bagaimana kalau kita ajari beliau-beliau mahasiswa pasca sarjana yang lain dengan gaya khas LPDP yang sangat elegan itu, prok ceria ya. Siapa tahu nanti ada yang pengen ikut LPDP waktu mau S3. Iya betul. Atau tahun depan nyoba S2 lagi tapi LPDP. Waduh, 2 kali S2 itu. Di luar negeri. 2 kali S2. Oh, nggak boleh ya? Nggak boleh ya? Aduh, finansialnya gimana ya ini? Mungkin S3. Iya, mungkin ada S3 LPDP begitu. Kita ajari ya prok ceria seperti ini ya teman-teman. Kalau saya hitung kalau saya komandokan gimana ya komandonya, saya lupa. LPDP ya? Apa kabar? Apa kabar hari ini? Prok ceria seperti Cherry Bell, grup band Cherry Bell ya. Sudah siap semuanya ya? Sudah dengan pose termanis, silakan dihidupkan videonya, tidak apa-apa. Bagi yang kesulitan sinyal, kami maklumi. Silakan dihidupkan. Ini slide pertama masih ada yang belum hidup. Slide kedua belum. Ini
pada malu-malu ya ini ya. Ya, Mbak Wilis sudah siap membantu untuk screenshot, Mbak Wilis? Siap. Iya, terima kasih. Sudah siap semuanya teman-teman ya? Mas Huda sudah siap? Sudah selesai Mas Huda? Habis validasi instrumen ya. Ya, habis validasi loh. Ini multitasking sekali ya Kadif kita ya. Habis validasi instrumen. Sudah siap semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar hari ini? Ya. Oke, ditahan bentar. Ya, terima kasih. Terima Untuk yang kasih. slide kedua. Oh ya, slide kedua masih saya komandokan lagi ya. Ya. Tapi slide kedua tidak ada apa-apa ini, nggak apa-apa ya? Betul. Nggak apa-apa. Bang Biar Sawir, Bang Sawir, tolong. Bang Sawir buka dong, Bang. Pak Lurah juga nggak buka ini. Tolong ya teman-teman ya. Mas Jewish. Apa kabar hari ini? Prak. Ceria. Ya Allah, seperti mengumandu batu ya saya ya. Nggak ada yang buka. Sudah Mbak, slide 2 Mbak? Sampun, slide 3 ya. Ya, slide 3. Apalagi, tidak apa-apa. Iya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Apakah Mas Sutrisnya nggak dibuka ya, Mas Sutrisnya ya? Iya. Apa kabar hari ini? Prak, ceria. Udah sampun, Mbak Dita? Alhamdulillah. Senang sekali hari ini kita bisa menyelesaikan serangkaian acara WFH 3, bisa menambah ilmu, menambah ide, menambah motivasi, menambah semangat untuk terus berproses apapun rintangannya. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan pertama kepada para pemateri yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan pengalamannya. Yang kedua kepada para partisipan yang sudah atas atensinya yang sangat tinggi, baik awardee maupun non-awardee, semoga selalu dilancarkan segala urusannya, selalu diberi kesehatan. Nah, Mas sudah merapikan instrumen ya, habis validasi ya beliau ya. Semoga selalu diberi kesehatan, tetap jaga kesehatan karena kasusnya melonjak lagi, tetap patuhi protokol kesehatan, dan sampai jumpa di WFH keempat. Jangan lupa mulai menulis artikel. Apabila kesulitan, apabila butuh teman untuk kolaborasi, kami angkatan 2019 maupun angkatan 2018, Mas Ihsan siap ya? Siap.